Di video kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju wanita yang lagi viral di pasaran ya teman-teman. Bagaimana caranya? Tonton dan simak videonya sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat ataupun menjahit baju wanita yang lagi viral di pasaran ya teman-teman. Langkah yang pertama, kita akan menjahit di bagian manset lengan karetnya ya teman-teman. Nah, untuk caranya sendiri usahakan menggunakan sepatu sleting ya teman-teman. Nah, ini kita menggunakan sepatu sleting. Nah, untuk ukuran karetnya sendiri saya biasanya menggunakan dari sepatu sampai ke ujung meja mesin jahit itu sekitar 20 cm keliling ya teman-teman. Ini untuk ukuran baju wanita ABG ataupun dewasa ya teman-teman. Nah, kita menggunakan sepatu sleting, usahakan teman-teman. Nah, kita jahit pelan-pelan saja seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya, yang satu lagi lapisannya sendiri kita jahit sama-sama teman-teman, sama dengan cara yang tadi. Nah, seperti ini. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ataupun ada minat ingin menjadi tukang jahit ya teman-teman. Nah, di channel ini sangat tepat untuk Anda. Nah, caranya sama, kita menggunakan sepatu sleting ataupun sepatu sebelah teman-teman, biar nanti hasilnya mepet karetnya. Jadi untuk ukuran karetnya sendiri ini jangan sampai ikut terjahit ya teman-teman, karena ini karetnya sendiri kita bikin kolong teman-teman. Kita bikin kolong. Nah, ini seperti ini. Nah, sesudah dijahit seperti ini kita akan pasang ke bagian lengannya ya teman-teman. Ini untuk bajunya sendiri baju kimono ya teman-teman. Untuk bajunya baju wanita kimono teman-teman. Nah, seperti ini untuk di bagian mansetnya udah jadi seperti ini. Tinggal kita pasang saja ke bagian lengannya ya teman-teman. Kita akan pasang ke bagian lengannya seperti ini. Nah, kita tempelkan ke bagian lengannya teman-teman. Usahakan karetnya jangan ikut terjahit ya teman-teman, karena kita menggunakan sepatu sleting. Ini biar karetnya itu mepet dan di bagian lengan manset karetnya itu bisa hidup teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Sesudah dijahit seperti ini tinggal nantinya kita obras. Tapi jangan lengannya ikut di samping ya teman-teman, karena ini lengannya lengan kimono ya teman-teman. Untuk di bagian lengannya seperti kaos-kaos oblong kimono teman-teman. Untuk potongannya sendiri saya bikin seperti ini. Dan untuk polanya sendiri saya belum sempat bikin ya teman-teman, karena terkendala kesibukan. Nah, ini untuk tutorial cara menjahitnya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi karetnya ini hidup ya teman-teman. Karetnya hidup. Sesudah dijahit seperti ini tinggal nantinya diobras di bagian lengannya ya teman-teman. Ini di bagian manset lengannya tinggal nantinya diobras. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian sambungan badan depannya teman-teman. Untuk potongannya sendiri saya bikin seperti ini karena nantinya kita akan sambung di bagian depannya dan kita rempel untuk di bagian bawah sambungannya teman-teman. Nah, seperti ini. Lalu kita akan sambungkan dengan potongan badan depannya. Untuk potongan badan depannya sendiri saya membuatnya nantinya akan dipasang klep V teman-teman, ataupun klep Mustang, tapi klepnya nanti tersambung dengan lapisan lehernya teman-teman.
Untuk jadinya sendiri ini bagus banget, apalagi untuk bisnis di toko-toko online ya teman-teman. Ini sangat bagus untuk model seperti ini untuk di pasarannya. Untuk motifnya sendiri saya bikin motif kembang seperti ini. Nah, kita sambungkan dan kita bikin rempelan di bagian bawahnya. Untuk rempelannya sendiri kita bikin berhadap-hadapan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Untuk potongan depannya sendiri saya kasih cowakan biar nantinya kita akan pasang seperti klep V teman-teman, tapi cara memboboknya seperti bobokan cara menjahit klep Mustang teman-teman. Jadi dia akan tersambung di bagian lehernya nanti. Nah, kita jahit seperti ini, lalu nantinya kita obras di bagian sambungannya teman-teman. Jadi sambungannya mengikuti jahitannya saja. Nah, ini di bagian bawahnya ada rempelannya teman-teman. Untuk rempelannya sendiri saling berhadapan teman-teman, biar nanti hasilnya itu bisa bagus. Nah, lalu langkah selanjutnya ini untuk sambungannya sudah diobras. Lalu kita akan pasang untuk di bagian lengannya teman-teman. Karena ini lengannya lengan kimono, jadi kita memasangnya langsung dari sambungan di bagian sampingnya dan lehernya teman-teman. Untuk ukurannya sendiri untuk di bagian belakang untuk lengannya ini lebih panjang teman-teman untuk di bagian belakangnya. Kalau di bagian depannya itu lebih pendek karena ini modelnya model kimono ya teman-teman, seperti kaos oblong kimono. Nah, kita pasang seperti ini dari bagian lengan sampai ke bagian leher seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini di bagian ininya kita matikan. Nah, ini yang satunya lagi kita sambung untuk sebelahnya. Caranya sama, yang untuk bagian depannya, untuk di bagian depannya itu lengannya lebih pendek. Nah, seperti ini. Jadi lengannya itu tidak kolong ya teman-teman kalau baju-baju kimono seperti ini. Seperti teman-teman kalau melihat baju oblong itu kan ada yang kimono ya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian ininya. Nah, yang satunya caranya kita gabungkan dengan potongan badan belakangnya teman-teman. Nah, ini untuk potongan badan belakangnya kita jahit sambung ke lengannya biar nanti tersambung langsung teman-teman. Biar nantinya tersambung langsung. Ya, kalau yang ini harus yang panjang untuk di bagian potongan badan belakangnya teman-teman. Potongan badan belakangnya. Nah, seperti ini. Nah, yang satunya baru kita sambung kembali di sini bagian ini ya teman-teman. Jadi lengannya kita sambung dengan potongan badan belakangnya seperti ini. Cukup satu sepatu saja teman-teman, jangan terlalu kegedean. Usahakan nontonnya jangan di skip-skip biar nanti ilmunya bisa bermanfaat dan tidak gagal paham. Nah, ini untuk di bagian bajunya seperti ini, tinggal nantinya diobras teman-teman di bagian ini jahitannya. Jadi obrasannya mengikuti jahitannya saja teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi lengannya itu sudah kita langsung pasang karena modelnya kimono. Tinggal nantinya diobras. Oke, lalu langkah selanjutnya kita akan menjahit di bagian lapisan lehernya dan klepnya ya teman-teman. Untuk potongan lapisan badan belakangnya ini kita bikin kombinasi hitam dan batik ya teman-teman, biar nantinya
nantinya hasilnya itu bisa bagus untuk di bagian bajunya. Nah, ini untuk di bagian potongan lapisan leher dan klepnya teman-teman. Untuk di bagian depannya kita bikin kanan dan kiri. Nah, seperti ini potongannya ya teman-teman. Nah, seperti ini tinggal kita jahit saja. Kita jahit seperti ini teman-teman. Nah, jadi ini untuk lapisannya sendiri harus saling berhadapan teman-teman untuk lapisan klep dan lehernya. Kita bikin melengkung. Nah, kita jahit seperti ini. Yang satunya lagi saling berhadapan. Di bagian hitamnya kita taruh di atas dan batiknya kita taruh di bawah biar nanti saling berhadapan jadinya. Nah, kita jahit seperti ini teman-teman, pelan-pelan saja. Nah, seperti ini. Cukup satu sepatu saja teman-teman. Nah, sesudah dijahit seperti ini, tinggal kita setik saja di bagian lapisannya teman-teman. Kita setik satu jarum tembus ya teman-teman, satu jarum tembus. Nah, ini kita akan jahit nantinya. Untuk sebelumnya kita sambung dulu untuk bagian lapisan badan belakangnya dan lapisan badan depannya teman-teman. Kita sambung biar nantinya langsung kita pasang ya teman-teman. Tinggal nanti kita setik saat tembus dan langsung jadi di bagian lapisan pada leher pada baju ya teman-teman. Nah, kita sambung untuk lapisannya, badan belakang dan badan depannya seperti ini. Nah, seperti ini. Yang satunya sama. Kita cukup jahit satu sepatu saja, usahakan tulangnya harus bertemu dengan tulang ya teman-teman di bagian lapisan leher pada bajunya. Nah, tinggal nantinya kita setik satu jarum saja teman-teman di bagian lapisannya. Kita setik satu jarum saja, jangan terlalu kegedean. Untuk lapisannya kita usahakan menggunakan sepatu setik ya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini pelan-pelan saja. Setik satu jarum, muter teman-teman. Usahakan nontonnya jangan di-skip ya teman-teman, biar nanti ilmunya bisa bermanfaat dan tidak gagal paham teman-teman. Sambil kita raba-raba biar nanti hasilnya itu bisa bagus dan tidak jeblos ya teman-teman untuk jahitannya. Dan ini udah jadi di bagian lapisan pada lehernya teman-teman. Nah, jadinya seperti ini untuk bentuknya. Jadi di bagian depannya kita akan bobok dengan menggunakan model klep Mustang teman-teman. Cara memboboknya di video saya sebelumnya juga pernah saya upload cara membobok klep Mustang teman-teman. Nah, ini untuk jadinya di bagian lapisannya seperti ini. Jadi badan depannya dan lapisan badan belakangnya harus digabung. Tinggal nantinya kita pasang saja teman-teman di bagian lehernya.
Dan ini untuk jadinya baju sudah saya obras di bagian tadinya. Yang tadi udah dijahit, sudah kita obras. Jadi obrasannya tinggal mengikuti jahitannya saja teman-teman, jangan sampai dimakan. Nah, kita akan pasang. Cara memasangnya sendiri harus dari bagian pundak teman-teman, karena ini untuk bajunya baju kimono. Saya wanti-wanti harus dari bagian pundak. Nah, seperti ini. Kita jahit satu sepatu saja keliling mengikuti potongannya teman-teman. Nah, ini di bagian pundaknya teman-teman. Nah, usahakan yang hitam saya taruh di bagian bawah biar nantinya di bagian lapisan lehernya itu kombinasi hitam ya teman-teman. Dan di bagian dalamnya itu menggunakan batik. Kita jahit satu sepatu keliling teman-teman. Kita jahit satu sepatu keliling. Nah, ini untuk di bagian klepnya kita bikin seperti klep Mustang teman-teman. Nah, seperti ini, tinggal nantinya kita bobok. Kita bobok di bagian tengahnya, tapi usahakan memboboknya jangan sampai terkena di bagian benang ataupun jarumnya teman-teman, karena nantinya akan putus benangnya kalau sampai mepet dengan terkena jahitan atau benangnya teman-teman. Memboboknya. Nah, seperti ini sama saja menjahit klep Mustang teman-teman. Kalau teman-teman belum paham, di video saya sebelumnya juga sudah pernah saya upload cara menjahit klep bobok Mustang. Nah, usahakan ini pas di atasnya, lapisan yang pertama sudah kita jahit. Nah, sampai ke ujung lapisan ataupun ujung klep bobok di bagian depannya. Nah, tinggal kita bobok lagi seperti ini. Usahakan jangan sampai terkena jahitan teman-teman. Nah, kita tinggal putar saja seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, kita jahit sampai nantinya ke ujung di bagian lehernya ya teman-teman. Pelan-pelan saja, satu sepatu, jangan terlalu kegedean. Nah, untuk di bagian lapisan, di bagian pundaknya harus bertemu lagi teman-teman. Untuk potongannya sendiri ini saya udah pas teman-teman. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, ini udah saya kasih tanda di bagian pundaknya harus bertemu dengan lapisan untuk di bagian sambungannya teman-teman. Nah, kita jahit seperti ini saja. Sambil kita rapikan di bagian bawahnya ya teman-teman, jangan sampai itu terlipat ikut terjahit. Nah, kita jahit sampai ujung di bagian ini. Nah, sesudah dijahit seperti ini harus kita obras keliling teman-teman di bagian lapisan lehernya. Tinggal kita obras keliling, tinggal nantinya kita setik teman-teman. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan menyamping di bagian lengannya teman-teman, karena ini untuk lengannya lengan kimono, langsung kita jahit dari ujung lengan sampai ke ujung badannya ya teman-teman. Nah, kita jahit samping satu sepatu saja, jangan terlalu kegedean. Nah, biar nantinya tidak bolak-balik untuk di bagian operasannya itu di bagian lehernya, kita jahit sekalian di bagian sampingnya. Nah, seperti ini kita jahit keliling sampai ke ujung teman-teman. Nah, sambil kita menyamping, karena ini untuk bajunya sendiri baju kimono.
Kita jahit sampai ujung teman-teman. Nah seperti ini. Yang satunya lagi sama, kita jahit dari lengan sampai ke ujung. Nah seperti ini. Usahakan di bagian tulang di bagian lengannya harus kita samakan biar nanti hasilnya bisa sama teman-teman, bisa rapi. Nah seperti ini udah jadi. Di bagian ininya tinggal kita obras di bagian ini, dan di bagian bawahnya juga kita obras, dan di bagian lehernya juga kita obras ya teman-teman. Tinggal nantinya kita obras. Oke, ini sesudah diobras di bagian lengannya dan di bagian lehernya sudah kita obras. Tinggal nantinya kita setik. Nah di bagian bawahnya udah kita obras ya teman-teman, tinggal nantinya kita kelem. Nah ini di bagian bawahnya kita kelem terlebih dahulu. Usahakan mengelimnya itu cukup satu sepatu saja. Usahakan menggunakan magnet di sebelah sepatunya teman-teman. Di sebelah satu sepatunya kita menggunakan magnet biar nanti hasilnya bisa bagus teman-teman. Nah seperti ini. Karena untuk di bagian bawahnya sendiri agak melengkung, saya bikin seperti itu. Nah kita jahit kelem seperti ini. Nah itu udah jadi di bagian bawahnya. Tinggal nantinya kita akan setik di bagian lehernya teman-teman. Untuk lehernya sendiri kita akan setik cukup satu sepatu saja teman-teman. Nah, kalau teman-teman sendiri menyetiknya menggunakan sepatu robot itu sebenarnya enak teman-teman, lebih enak. Sepatunya diganti menggunakan sepatu robot, apalagi untuk Anda yang baru pemula. Karena saya ini sudah terbiasa, kita menggunakan sepatu biasa teman-teman, sepatu setik biasa. Kalau ingin teman-teman menggunakan sepatu robot juga bisa. Nah ini untuk di bagian klepnya kita jahit keliling cukup satu sepatu saja teman-teman, jangan terlalu kegedean karena nantinya akan jeblos. Kalau kita jahit satu jarum hasilnya kurang bagus teman-teman. Nah akhirnya kita jahit satu sepatu saja keliling seperti ini. Nah kita jahit sampai ujung ke sambungannya teman-teman, sampai ke ujung sambungannya. Ini finishing terakhir udah jadi ya teman-teman. Nah seperti ini. Nah ini udah jadi dan kita akan lihat ya teman-teman untuk hasilnya seperti apa. Nah ini untuk hasilnya baju wanita yang lagi viral dengan menggunakan klep bobok Mustang di bagian depannya. Jadi menggunakan klep bobok Mustang sekaligus lapisan di bagian lehernya teman-teman. Tinggal nantinya di lubang kancing saja di bagian depannya. Untuk ukuran lubang kancingnya sendiri kalau ingin menggunakan lubang kancing 3 ataupun 2 bisa teman-teman, tergantung panjangnya klepnya. Dan ini untuk di bagian lapisannya, lapisan lehernya. Jadi ini bergabung seperti ini ya teman-teman. Nah seperti ini untuk di bagian lapisan lehernya, seperti ini kombinasi hitam dan batik. Dan di bagian sampingnya menggunakan manset lengan karet ya teman-teman. Nah ini untuk hasilnya seperti ini. Nah ini untuk hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman, yang sangat membutuhkan tentang tutorial menjahit. Nah ini untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.